Bapa. Bersamamu Bapa. Amin Yesus. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus. Ku bersyukur padamu ya Bapa, dan kami yakin Kau ada saat ini di tengah kami. Ya Tuhan, tolong kami ya Bapa, agar bersama Tuhan kami kuat menanggung Tuhan. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sama-sama katakan anugerahmu besar. Haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Ku berharap hanya kepadamu Tuhan. Pagi ini kami datang ke hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Urapilah kami semua Tuhan. Mari sama-sama. Harap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Katakan ku berdoa. Kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Ku berharap kepadamu,
perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu Tuhan, kepadamu Kau tanduk keselamatanku. Mari sama-sama katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita sujud menyembah Tuhan, percayalah Tuhan hadir tengah-tengah kita. Kepadamu Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu Tuhan, ku berdoa kepadamu. Kau tanduk keselamatanku. Katakan, Kaulah Tuhan. Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Katakan, hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Oh, haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh kita fokus kepada kehadiran Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Hati Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ingin sembah sujud kehadapan-Mu ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami katakan, Abba Bapa. Haleluya Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan.
dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Inilah yang menjadi doa kami, Tuhan. Kami ingin menjadi hamba yang setia kepadamu, ya Bapa. Mari Tuhan, berikan kami kekuatan untuk menghadapi apapun juga dalam dunia ini, Bapa. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku
hamba setia kepadamu. Mari saudara kasih dalam Tuhan, pagi ini kita renungkan hal-hal yang terjadi sebelum hari ini. Apakah kita sudah melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan? Mari semua kita tutup mata, kita renungkan sejenak. Tuhan, kami mau belajar taat dan setia kepadamu setiap pagi ya Tuhan. Kami mau belajar mendengar suara-Mu dengan benar ya Tuhan. Karena suara yang benar itu bukan hanya perkataan-perkataan yang benar Tuhan, tetapi suara dari kelakuan-kelakuan kami yang benar ya Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kebenaran hanya ada pada-Mu Tuhan. Urapilah kami Tuhan, urapilah kami Tuhan, ya Namasyih. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, pagi yang indah di hadapan-Mu. Kami mau sujud, kami renungkan, kami mengucap syukur Tuhan, apapun yang Engkau berikan pada kami. Walaupun ada kesulitan yang kami alami, tetapi kami percaya kami dapat melalui dengan Engkau ya Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan, tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kepadamu, tanda kami berserah kepadamu Tuhan pagi ini. Urapi kami Tuhan. Oh haleluya, panggil nama Tuhan. Yesus, nama-Mu indah sekali, nama-Mu indah, nama-Mu besar, nama-Mu diagungkan. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus, Yesus. Oh, haleluya. Semuanya tutup mata, jangan ada yang buka mata. Semuanya tutup mata. Rasakan hadirat Allah. Nikmati hadirat Allah. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau hadir. Biarlah api Roh Kudus membakar kita semua.
Mari yang haus dan lapar, buka suaramu, buka mic-mu, sembahlah Dia. Mari berbahasa roh. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Haleluya. Angkat suaramu, sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Mari yang belum bisa berbahasa roh, berdoalah. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Keluarkan suaramu semua. Keluarkan suaramu, teriak nama Tuhan Yesus, Yesus. Mari yang bisa berbahasa roh. Oh ya namasyeri namaso. Mari bermanifestasi di hadapan Tuhan. Haleluya. Jesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. We worship you Jesus. We worship you, we worship you. You are Lord, you are mighty God. You are mighty God. Hallelujah. Yo, yo. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami mau teriakkan namamu agar seluruh dunia mendengarkan suaramu. Dan semua lidah mengaku Yesuslah Tuhan. Oh Jesus, you are mighty God. Engkau Allah yang besar. Tiada Allah selain Engkau Tuhan Yesus. Yahweh. Haleluya. Oh Jesus, Bapa kami, urapi kami semua, jamalah kami semua. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi saat ini juga. Kesembuhan terjadi. Penyakit-penyakit, segala penyakit disembuhkan. Terutama yang kena COVID disembuhkan. Yang kena cancer disembuhkan. Yang lambungnya bermasalah disembuhkan.
Yang pernafasannya bermasalah disembuhkan. Yang darahnya bermasalah disembuhkan. Gula darah, gula kencing manis, semuanya dikeluarkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkanmu. Hari ini juga, saat ini juga, menit ini juga, detik ini juga, segala macam penyakit keluar dari tempatmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari yang ekonominya lemah, angkat tanganmu. Terimalah berkat dari surgawi. Terimalah berkat langsung dari sumbernya. Yesus Kristuslah berkatnya. Berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah atas kita semua. Yang bisnisnya bermasalah, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat, terimalah berkat. Apapun yang engkau lakukan, engkau dibuat berhasil. Langkah-langkahmu dituntun. Walaupun kelihatan lebih sulit pada akhir-akhir ini, tetapi percayalah jika engkau berjalan mengalami hadirat ilahi saat ini juga, walaupun di dalam lembah yang kelam, engkau tetap dapat melaluinya dengan baik bersama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, oh Jesus. Mari minta tolong kepada Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan turun atas kita semua. Haleluya. Mari buka suaramu lagi. Kita sembah dia 2 menit. Kita sembah dia 2 menit. Saya merasakan urapan Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih-Mu ya Bapa, atas kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Atas cinta-Mu kuat Mu bagai kata yang menyembah setiap hari selalu mengaku di hadapan yang bernapas yang nafas memuji-Mu. Semua yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Burung-burung di udara memuji-Mu Tuhan. Semua memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah menerima mukjizat-mukjizat terjadi saat ini Tuhan. Kami telah menerima semua itu Tuhan. Kesembuhan terjadi Tuhan. Yang depresi saat ini disembuhkan Tuhan. Yang stres disembuhkan Tuhan. Kami mengalami joyful ya Tuhan, joyful, sukacita ya Tuhan, damai sejahtera di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sukacita ya Tuhan. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu. Baru di Darmawan ya Tuhan, Engkau urapi ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, firman-Mu hidup. Firman-Mu hidup sampai hari ini Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami dengan keras ya Tuhan.
Ajarilah kami dengan keras ya Tuhan, dengan makanan yang keras ya Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan. Ngemplanglah kami Tuhan, pikiran kami, hati kami. Biarlah Engkau yang mengemplangnya ya Tuhan. Biar kami sadar kalau kami salah ya Tuhan. Biar kami sadar kalau kami lemah ya Tuhan. Agar Engkau ditinggikan selalu Tuhan. Mari yang bisa menangislah di hadapan Tuhan. Minta Tuhan bicara kepada kita semua. Tuhan bicaralah kepada kami Tuhan. Bicaralah dengan keras kepada kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu pagi ini Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami, sebab kami sadar kalau kami berjalan sendiri kami tidak mampu. Bapa, kami perlu firman-Mu yang menuntun hidup kami, supaya setiap langkah kami boleh berkenan kepadamu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Pimpinan-Mu ya Roh Kudus kami perlukan, supaya firman ini boleh keluar, semua berasal daripada-Mu bukan kekuatan kami. Sehingga ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Terima kasih buat Pak John, buat Pak Kianli atas kesempatan pagi ini. Boleh kita sama-sama belajar sharing firman Tuhan. Tadi waktu penyembahan Pak John memberikan penyembahan yang luar biasa bahwa berikan kami firman yang keras ya. Memang kalau kita baca firman, merenungkan firman Tuhan itu kalau kita melihat seperti orang dewasa dalam tanda kutip, firman itu keras buat kita. Dan pagi ini juga kita mau sama-sama belajar di Mazmur 84. Sebentar saya akan share firman Tuhan pada hari ini. Oke, sudah terlihat ya, saya punya ininya, slide-nya. Oke. Boleh, hari ini kita akan sama-sama belajar di Mazmur 84. Ya, memang temanya merindukan kediaman Allah. Nah, tapi saya ada beberapa hal yang saya ingin kupas mengenai tema hari ini adalah tahan banting. Ya, tadi waktu penyembahan Pak John katakan melewati lembah kekelaman. Ya, nah ini dia. Saya nggak berjanjian dengan waktu penyembahan dengan Pak John tadi. Tema yang kita mau kupas hari ini adalah tahan banting. Bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang saat-saat ini menghadapi banyak pergumulan. Kata orang bilang bahwa saat-saatnya adalah masa-masa pandemi yang begitu sulit. Ya, saya katakan juga begitu sulit. Ya, tapi inilah perbedaan antara kita sebagai anak Tuhan dan di luar sana. Ya, kita harus menjadi anak Tuhan yang tahan banting. Ibarat cakwe ya pasti ibu-ibu tahu ya kalau di WhatsApp itu sering banyak posting makanan ya. Saya tahu cakwe itu kalau lama dibanting, lama-lama akan mekar, lama-lama akan berkembang. Nah itulah sifat anak Tuhan ya. Dibanting bagaimanapun, diterpa bagaimanapun kita harus kuat. Bahkan kita harus mekar, bahkan kita harus berkembang. Nah, seperti apa nanti kita akan sama-sama belajar ciri-ciri anak Tuhan yang tahan banting. Ya, ciri-ciri anak Tuhan yang tahan banting dan apa aja yang kita dapat saat kita tahan banting. Memang ini nggak mudah, saya katakan nggak mudah. Tapi nanti kalau kita melihat bahwa janji firman Tuhan seperti ini loh, kita percaya kita akan bisa melaluinya. Nah, kita akan sama-sama baca di Mazmur 84 ayat 7. Mungkin salah satu ada yang bisa bantu saya untuk baca Mazmur 84 ayat 7. Silakan. Ini saya bacain ya Pak Rudi ya.
Oke, silakan Pak Heri. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini, apabila melewati lembah Baka, kalau saya mencari arti daripada lembah Baka itu adalah lembah tangisan. Ya, lembah tangisan ini berbicara tentang pergumulan dalam hidup kita. Masing-masing punya pergumulan. Saya punya pergumulan. Ya, Pak Kiangli, Pak John punya pergumulan. Dalam hidup ini punya pergumulan. Memang tidak mudah melaluinya. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ya, inilah tujuannya kita dalam satu komunitas. Pada saat kita menghadapi pergumulan dalam hidup, kita boleh saling menguatkan, saling melengkapi. Bayangkan kalau kita tidak berada dalam komunitas. Bayangkan kalau kita tidak ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Makanya di Mazmur 84 ini kerinduan untuk berdiam diri di dalam rumah Tuhan. Artinya dalam menghadapi satu pergumulan dalam hidup, ada satu kerinduan. Ada kekuatan saat kita berada dalam satu komunitas, ada kekuatan pada saat kita berdiam diri dalam rumah Tuhan. Ya. Tadi Pak John waktu penyembahan berkata bahwa bersama dengan Tuhan. Ya, pada saat kita lemah dalam menghadapi pergumulan hidup, ya, dalam menghadapi pergumulan hidup, kalau kita bersama Tuhan, kita akan menjadi kuat. Ya, sekali lagi, kalau kita menghadapi pergumulan hidup, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi kuat. Saya dalam kehidupan ini saat-saat ini dalam menghadapi masa-masa ujian. Ya, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa selesai saya COVID, anak saya kena tumor jinak yang kecil. Setelah itu istri saya kena tumor jinak di payudaranya. Apakah sudah cukup? Belum. Ujiannya meningkat lagi, ya. Juga timbul tumor jinak yang lain terhadap istri saya. Nah, tapi satu hal yang membuat saya kuat, kalau saya melakukannya atau menghadapinya dengan kekuatan manusia, jujur saya nggak mampu. Bertubi-tubi saya harus menghadapi situasi seperti ini. Tapi saya bisa menjadi kuat karena berada dalam kediaman Tuhan. Ya, saya suka dengan adanya doa pagi ini ya, karena disinilah saya sering mendapat kekuatan melalui firman Tuhan yang diberitakan. Gak gampang sekali lagi menghadapi pergumulan hidup. Nanti kita akan bisa melihat bagaimana menjadi orang yang kuat itu seperti apa sih, dan orang yang lemah itu seperti apa. Nah, mungkin bisa bantu baca Pak Heri di 1 Korintus 3 ayat 12. 1 Korintus 3 ayat 12. Silakan Pak Heri. Halo, Pak Heri. Pak Kiani mungkin bisa share Pak, itunya Pak. Oh iya Pak, ya. Nah, silakan. Ya. 1 Korintus 3 ayat 12. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, Bapak 13 ya tadi, maaf ya Pak. Enggak, 1 Korintus 3 ayat 12 saja Pak. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing, orang akan diuji oleh api itu. Oke, terima kasih Pak Heri. Nah, Bapak Ibu di sini jelas bahwa saat kita menghadapi pergumulan hidup diibaratkan ada 4 jenis.
benda, ya. Yang pertama jerami dan kayu. Yang kedua emas dan perak. Nah, posisi kita ada di mana? Kalau dalam menghadapi pergumulan hidup, jerami dan kayu pada saat dibakar itu akan gampang musnah. Ya mungkin Bapak Ibu bisa coba ya, kalau ada jerami atau kayu coba bakar. Kayu akan cepat lama-lama menjadi arang. Nah, tapi yang berbeda kalau situasinya emas dan perak. Emas dan perak pada saat dibakar makin lama makin melihat kemurniannya. Makanya nggak heran kalau ibu-ibu tahu ya, harga emas saat ini makin lama makin tinggi. Ya, harga emas makin lama, nggak ada saya melihat itu dalam satu situasi ibu-ibu memakai anting kayu, anting jerami, nggak ada. Rata-rata orang selalu memakainya anting emas, ya, perak, bahkan berlian. Kenapa? Karena itu menghasilkan kemurnian. Nah, demikian juga dalam pergumulan hidup ini. Kalau kita seperti kayu atau jerami, kita tidak kuat, kita keluar dari komunitas, kita akan gampang musnah, kita akan gampang lemah. Percaya sama saya, percaya, karena firman Tuhan yang katakan di sini, ya bukan saya yang katakan, firman Tuhan yang katakan. Kita keluar dari komunitas, kita keluar dalam hadirat Tuhan, kita keluar dalam kediaman Tuhan, pasti kita jatuh. Ya, sejujurnya saya pernah mengalami situasi yang sama dalam menghadapi pergumulan dalam hidup. Ya, dalam masa-masa dulu merit ya, dalam masa-masa merit baru sekitar 2 tahun itu adalah merit yang tidak mudah. Ya, saya tidak kuat. Ya, padahal dalam situasi tersebut saya melayani Tuhan. Saya dulu guru sekolah minggu. Ya, saya adalah guru sekolah minggu dalam melayani Tuhan. Tapi dalam menghadapi pergumulan hidup, dalam masalah, dalam ekonomi, dalam rumah tangga, saya nggak kuat. Ya, sehingga saya jatuh dalam dosa perzinahan. Nah, inilah situasinya. Saya situasi saat itu seperti jerami, seperti kayu yang tidak kuat dalam menghadapi pergumulan hidup, sehingga gampang dibakar. Saya musnah. Ya, di satu sisi saya melayani Tuhan. Berhadapan dengan anak-anak sekolah minggu, saya memuliakan Tuhan. Haleluya. Ekspresi saya selalu ceria di depan pelayanan, ya. Tapi di lain sisi kehidupan saya tidak benar. Saya posisi sebagai kayu dan jerami yang tidak kuat menghadapi pergumulan dalam hidup. Tapi saat saya masuk kembali ke dalam hadirat Tuhan seperti anak yang terhilang, kembali kepada Bapa, semakin lama saya dimurnikan seperti emas dan seperti perak. Ya. Saat ini kalau saya menghadapi pergumulan hidup kembali, makanya saya seringkali ngelihat bahwa saya diskusi dengan keluarga bahwa selama kita masih hidup itu ujian tidak akan kelar-kelar. Kapan kelarnya? Setelah kita dipanggil oleh Tuhan. Ya. Tapi situasinya saat kita menghadapi kembali pergumulan dalam hidup ini, kita akan semakin kuat. Kenapa? Ada pengalaman yang pernah kita hadapi bersama dengan Tuhan. Tadi sudah dijelaskan di 1 Korintus 3 ayat 12, kita ibarat emas yang terus ditempa, makin lama makin kinclong. Ya. Makin lama makin harganya makin tinggi. Begitulah situasinya anak Tuhan yang kalau kita kuat dalam menghadapi pergumulan dalam hidup, harga kita di mata Tuhan makin lama makin tinggi. Bukan hanya di mata Tuhan, tapi di mata orang lain. Ya, di mata orang lain. Makanya dalam menghadapi pergumulan dalam hidup, kita harus melihat dengan kacamata iman. Kalau kita nggak melihat dengan kacamata iman, dengan kekuatan kita tidak mampu. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata iman, ada sesuatu yang Tuhan siapkan di balik pergumulan hidup yang kita hadapi. Ada sesuatu yang masa depan yang cerah yang Tuhan siapkan dalam pergumulan hidup yang kita hadapi. Ya. Saya melihat tidak ada orang yang gagal pada saat melihat pergumulan hidup dengan kacamata iman. Dan inilah
tema hari ini, ayo kita sama-sama belajar tahan banting. Sebagai anak Tuhan itu nggak gampang, ya nggak gampang, tapi tetap kita harus kuat di dalam Tuhan. Nah, lalu bagaimana ciri-ciri orang yang tahan banting? Nah, ciri-ciri orang yang tahan banting, ini dia. Yang pertama adalah tidak terbawa oleh keadaan, namun membawa perubahan keadaan. Ada di Mazmur 84 ayat 6 sampai 7. Ya. Tidak terbawa oleh keadaan. Pandemi saat ini bagaimana? Ya, pandemi kita nggak bisa ngomong karena ini situasi yang Tuhan izinkan, saya percaya, ya. Tapi kita jangan terbawa arus. Tadi saya katakan perbedaan antara kayu, jerami, dan juga emas dan perak. Kayu dan jerami pada saat dibakar langsung berubah dengan keadaan, musnah. Situasi yang sama kalau kita sebagai anak Tuhan seperti kayu dan jerami menghadapi pandemi, ya sudahlah seperti ini, kita juga nggak bisa ngomong, pasrah. Bahkan yang luar biasa lagi meninggalkan Tuhan. Aduh, saya juga heran ya, banyak anak-anak Tuhan yang dulu semangatnya kalau kita menghadapi ibadah offline. Semangat, tapi menghadapi ibadah online justru berbeda. Males-malesan. Ya habis gimana? Di ibadah online itu ya kita bisa sambil tidur-tiduran, sambil ini. Saya bilang tergantung keinginan kamu. Kalau keinginan kita kuat, nggak terpengaruh ibadah online. Yang penting fokus kita kepada Tuhan. Inilah anak Tuhan yang tidak yang ikut-ikutan dengan keadaan, tapi berbeda dengan emas dan perak. Jadilah anak Tuhan yang membawa perubahan. Di firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah surat yang terbuka. Sekali lagi, kita ini adalah surat yang terbuka, yang dilihat oleh orang lain. Kalau kita menjadi surat yang terbuka, ikut dengan keadaan, terpengaruh dengan keadaan, bagaimana kita bisa menjadi kesaksian hidup kepada orang lain? Setiap kali kalau ketemu orang, ngomongannya mengeluh. Setiap kali kalau ketemu orang, ngomongannya pasrah. Ya, itu bukan lambang anak Tuhan. Anak Tuhan itu kalau setiap kali ketemu orang selalu memancarkan buah roh, sukacita. Ya, walaupun situasinya tetap menghadapi pergumulan hidup. Ya, saya selalu kalau ketemu orang tuh selalu tersenyum. Makanya Pak Andi sering ngadekin saya ya, sering isengin saya. Pak Rudi kali itu tersenyum dulu gitu. Kenapa? Saya ingin memancarkan anak Tuhan yang berbeda. Saya ingin menjadi seperti emas atau perak yang terus dimurnikan walaupun saya menghadapi pergumulan hidup, walaupun di dalam hati mungkin menangis, aduh situasinya kok kayaknya nggak kelar-kelar. Tapi sebagai anak Tuhan kita harus membawa perubahan, ya. Jangan setiap kali ketemu orang selalu iya si itu kok ngomongnya begini, si itu tuh begini loh, si itu begitu loh. Bagaimana kita menampilkan anak Tuhan kalau di depan orang kita selalu berbicara kepada orang lain hal-hal yang negatif? Mulut kita dipakai untuk Tuhan adalah untuk menjadi kesaksian, untuk memuliakan Tuhan. Makanya di sini jelas ciri yang pertama adalah membawa perubahan. Tadi di ayat pertama yang kita baca, pada saat kita menghadapi lembah baka, kita justru harus menjadi mata air. Kita justru harus menjadi mata air. Bukan yang meminta air, kita harus memancarkan berkat buat orang lain di sekitar kita, buat saudara kita, buat teman kita, buat teman-teman TDP, ya, buat komunitas kita, buat teman-teman kantor kita, bukan menjadi batu sandungan. Ini pelajaran buat kita. Dalam menghadapi pergumulan hidup, ayo, pancarkan buah roh dalam hidup kita, supaya orang lain bisa melihat, oh ini loh anak Tuhan yang emas. Jangan seperti tadi saya katakan, anak Tuhan setiap kali ketemu orang mengeluh, itu menjadi anak Tuhan yang seperti kayu, yang seperti jerami mudah dibakar. Ciri yang pertama adalah tidak terbawa oleh keadaan, namun membawa perubahan keadaan. Makanya nanti kalau Bapak Ibu melihat ya, kalau ada anak Tuhan yang setiap kali dekat dengan kita mengeluh, ingat, kamu bukan jerami, kamu bukan kayu. Ya, saya saat ini
ingin mengambil komitmen. Saya juga ingin Bapak Ibu menjadi komitmen. Ayo, jadilah anak Tuhan yang membawa perubahan. Jadilah emas dan perak yang membawa perubahan untuk dunia ini. Yang kedua, apapun yang terjadi, berjalan semakin lama semakin kuat. Ada di Mazmur 84 ayat 8. Apapun yang terjadi, berjalan semakin lama semakin kuat, bukan semakin loyo. Pandemi sudah berjalan 2 tahun. Kapan kelarnya? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ya. Waktu awal pandemi tahun lalu, saya sempat bilang sama istri saya, waktu pertama kali, wah pandemi kita nggak tahu nih sampai kapan. Tapi satu hal yang membuat saya selalu belajar berpositif thinking adalah gini, Tuhan sudah menolong kita dulu yang tidak ada menjadi ada. Dulu yang rumah masih ngontrak, sekarang dipercaya ada rumah. Sampai kalau Tuhan mengizinkan ke depannya masih belum berubah dalam bisnis kita masih punya aset, jual aja. Kita punya aset jual A, jual B, jual aja udah. Nah, prinsip saya nggak mau menyusahkan orang lain. Tapi ingat, ini yang terjadi. Pada saat kita kuat menghadapi pergumulan hidup, Tuhan tidak tinggal diam. Pada saat kita kuat dan tetap di dalam Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan selalu memelihara anak-anaknya yang merindukan kediaman Tuhan. Terbukti saat ini apakah saya menjual aset? Enggak ada satu aset pun yang terjual. Bahkan semakin lama semakin kuat Tuhan percayakan terus kehidupan kami sekeluarga, ya. Saya bersyukur di dalam Tuhan. Bapak Ibu, memang tidak mudah sekali lagi. Tapi ingat, sebagai anak Tuhan, kalau kita seperti emas dan perak, kita akan dimurnikan, jadilah anak Tuhan yang semakin kuat. Tadi saya katakan jangan loyo. Aduh, saya paling nggak, maaf ya, saya harus terus terang. Saya paling nggak suka tuh kalau ada orang-orang yang ketemu di sekeliling saya selalu mengeluh. Saya selalu ngomong, saya udah nggak enak deh. Kemarin lu ngomongnya semangat, sekarang mengeluh. Bagaimana? Saya selalu harus membawa perubahan, ya, harus membawa perubahan terhadap orang-orang situasi kita. Justru kita yang kuat harus memberikan perubahan kepada mereka. Ya, apapun yang terjadi berjalan semakin lama semakin kuat. Tentunya kita bisa kuat kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bohong kalau kita kuat berjalan dengan kekuatan kita. Banyak orang-orang yang kaya sekalipun, yang punya banyak uang, punya banyak harta, karena mengandalkan pikirannya sendiri lemah. Karena mengandalkan pengetahuannya, dia tidak kuat. Kata siapa orang yang banyak uang itu happy? Belum tentu. Ya, tidur nggak bisa. Tapi kalau ada orang yang hidup di dalam Tuhan, di dalam kediaman Tuhan, tidur pun dimanapun bisa. Jadi, kalau orang bilang itu pelor, nempel molor. Nah, di keluarga kami itu, Pak Kiali dan saudara-saudaranya ini terkenal dengan pelor. Nempel molor. Kenapa? Karena kita selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, apapun yang terjadi kita kuat. Jadi, mau menghadapi situasi apapun, tenang aja, tidur aja. Apakah berubah kalau kita memikirkan terus? Nggak ada berubah. Yang terjadi kesehatan kita akan memburuk. Bahkan penyakit akan datang. Tidur aja, doa kepada Tuhan, mesbah keluarga, setelah itu tidur. Kenapa? Kita kuat di dalam Tuhan. Kok ditanya, kok gampang sih tidur? Karena kita kuat di dalam Tuhan. Ya, jadi nggak bisa memikirkan perubahan. Nggak bisa menghadapi pergumulan itu, nggak bisa. Santai aja seperti Paulus. Ya, bernyanyi, memuliakan Tuhan. Bahkan seperti Petrus, tidur aja udah. Toh juga pasti Tuhan menolong kita. Ada masanya Tuhan menolong kita. Yang ketiga, mengisi kesehariannya dengan hadirat Tuhan. Ada di Mazmur 84 ayat 11. Mengisi kesehariannya dengan hadirat Tuhan. Makanya di TDP ini setiap hari pukul 4:30 itu selalu ada dalam hadirat Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau kita
di luar Tuhan itu kita tidak kuat. Tapi kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, sukacita itu terus ada dalam kehidupan kita. Saat kita menyembah Tuhan, saat kita bernyanyi untuk Tuhan, Tuhan bisa berbicara dengan kita. Ya, karena Tuhan bisa berbicara dengan banyak hal. Ya, melalui firman dan lain sebagainya. Di hadirat Tuhan itu kayaknya kita tenang. Kalau dalam hadirat Tuhan itu kayaknya kita adem gitu ya. Karena Roh Kudus yang memberikan terus kekuatan, terus memberikan kesegaran dalam kehidupan kita. Pertama, ciri orang yang tahan banting adalah tidak terbawa oleh keadaan, namun membawa perubahan untuk keadaan. Saya dorong Bapak Ibu, yuk jadilah influencer. Jangan loser. Ya, jangan loser. Kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, apapun yang terjadi berjalan semakin lama semakin kuat. Apapun yang terjadi semakin kuat. Memang nggak mudah, ya. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus, saya berbicara ini bukan teori, ya. Saya merasakan perjalanan hidup dulu, ya, waktu merit, Pak Andi pernah dengar, ya, ditolong oleh Tuhan, ya. 2 bulan, 3 bulan sebelum merit, saya belum ada dana untuk melunasi restorannya. Tahun 98 itu adalah butuh dana 17 juta. Ya, itu juga tidak mudah karena situasi 98 itu waktu itu setelah selesai kerusuhan. Saya cuma berdoa gini. Nah, ini dia. Karena saya di dalam belajar kuat di dalam Tuhan, saya cuma bilang, Tuhan tolong saya. 2 bulan sebelum merit, dulu saya kerja di bank, pimpinan kepala bagian saya di mana orang Muslim nanya saya, Ruth udah ada dana untuk merit belum? Akhirnya dia suruh pakai kartu kredit dia untuk gesek 3 kartu kredit. Setelah digesek dan selesai, tantangan yang kedua timbul lagi, yaitu apa? Maklum, habis kerusuhan tamunya. Tuhan tolong dong tamunya supaya bisa datang. Dan juga yang paling penting adalah apa? Kalau biasa merit, ampaunya cukup. Ampaunya nggak kurang. Saya berdoa. Tuhan supaya makanannya cukup. Singkat cerita ternyata makanannya lebih sekitar 17 piring, sekitar belasan piring lah. Ya seperti, dan yang luar biasanya pada saat kita hidup di dalam Tuhan, ya kita kuat di dalam Tuhan, ternyata ampaunya lebih loh. Ampaunya lebih 1 juta. Saya cuma senyum-senyum aja bagaimana merit itu bisa untung sehingga saya bisa melunasi hutangnya. Kenapa? Karena kita kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, anak saya, istri saya mau melahirkan anak yang pertama, belum ada dana. Aduh, saya kalau ternyata tetap kita bersukacita, kita kuat di dalam Tuhan. Ternyata Tuhan siapkan dana sebelum hari hanya. Melalui apa? Saya mendapatkan klien dan itu persis banget komisinya untuk biaya melahirkan. Tapi yang terjadi karena di firman Tuhan ada sisa 12 bakul, ya, entah merit, entah pada saat melahirkan. Ternyata saya banyak diberikan subsidi dari gereja dan ternyata lebih juga saya mendapatkan pemasukan. Nah, itulah yang terjadi kalau kita hidup di dalam Tuhan. Pergumulan hidup boleh boleh ada, tapi kalau kita ada di dalam Tuhan dengan 3 ciri-ciri ini, kita pasti akan beroleh kemenangan. Ya. Mengisi keseharian kita dengan hadirat Tuhan. Makanya Bapak Ibu, yuk kita sama-sama belajar hidup di dalam Tuhan saat ini. Karena ciri-ciri orang yang tahan banting, endingnya adalah kita akan beroleh kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Kiani dan Pak John. Terima kasih Pastor Rudi Darmawan atas firman yang sudah dibagikan pada kami. Kami bersyukur, kami sangat diberkati. Mari teman-teman kita satukan hati berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia saat ini.
Kami mau Bapa, di dalam nama Yesus kami mau datang kembali kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan kalau kami boleh ada dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun, dalam keadaan sehat, sukacita, damai sejahtera yang daripadamu Tuhan, kiranya terus menyertai kehidupan kami. Bapa, biarlah pagi hari ini firman-Mu memberi kekuatan yang baru buat kami semua Bapa. Dalam menghadapi segala situasi apapun, kami boleh diberi kekuatan, ketenangan, kedamaian berjalan bersama Engkau. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami, dimanapun kami boleh berada. Saat ini Bapa, kami membawa ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami yang membutuhkan Engkau Tuhan di dalam segala aspek kehidupan bangsa dan negara kami Bapa. Mampukan Indonesia Tuhan untuk meninggalkan energi fosil dan beralih ke industri energi terbarukan, seperti mengindustrikan minyak kelapa sawit menjadi biodiesel guna peningkatan ketahanan energi nasional. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan memampukan bangsa kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang luar biasa Tuhan, karena bangsa kami senantiasa terus mengandalkan Engkau di dalam memiliki pengetahuan yang baru Tuhan untuk pengembangan dan kemajuan bagi bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Ada dalam perlindungan dan tangan kasih-Mu, ada dalam pimpinan tangan kasih-Mu buat orang-orang yang bekerja di lapangan industri Tuhan, untuk bekerja semakin hari semakin lebih baik lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa, kiranya Engkau memberkati dan melindungi Presiden kami Joko Widodo dan Wakil Presiden kami Ma'ruf Amin di dalam memimpin bangsa kami Tuhan, agar tetap sehat, penuh hikmat dalam memimpin bangsa dan negara kami Indonesia hingga pada tahun 2024 nanti. Berikanlah pagar perlindungan yang daripadamu Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa terus memagari Presiden kami dan Wakil Presiden kami dengan malaikat-Mu, dengan hikmat yang daripadamu Tuhan, di dalam segala mengambil keputusan, kebijaksanaan yang baik Tuhan. Sehingga bangsa kami ada dalam ketenangan, kedamaian, dan kemajuan yang lebih lagi Bapa. Bersihkanlah ring 1 Presiden dari pejabat-pejabat serigala berbulu domba. Kami percaya Tuhan, Engkau terus mengontrol para pemimpin yang kurang baik Tuhan. Engkau menyingkirkan, Engkau membersihkan dari segala orang-orang yang tidak baik ya Bapa, di dalam pemerintahan bangsa kami, di dalam bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, negara kami akan semakin hari semakin maju dan semakin lebih baik, semakin menjadi bangsa yang tidak kekurangan suatu apapun Tuhan, menjadi bangsa yang makmur Tuhan. Kami juga berdoa Bapa agar Presiden kami dan DPR dapat segera melakukan percepatan agenda reformasi kepolisian dengan melakukan revisi berbagai undang-undang yang berhubungan dengan aspek kultural, struktural, dan instrumental Polri. Di dalam nama Yesus Tuhan kami percaya Engkau menolong Presiden kami dan para DPR dan menteri di bawah jajarannya Tuhan, untuk bekerja lebih giat lagi Tuhan di dalam segala aspek kepemimpinan bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami juga berdoa, berikanlah kesungguhan kepada Polri dan Kementerian Agraria atau BPN untuk membongkar tuntas praktek mafia tanah di Indonesia yang tidak hanya menggasak lahan milik warga, tetapi juga tanah-tanah milik negara. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan terus mengontrol Tuhan segala pekerjaan Polri dan Kementerian Agraria BPN Tuhan, semakin hari semakin bekerja lebih baik lagi dan bijaksana di dalam segala hal, tidak mementingkan diri sendiri ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah bersyukur dan berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua teman-teman di dalam teman doa pagi ini. Apapun pergumulan kami semua, Tuhan, kami percaya Tuhan berikan jalan keluar, berikan terobosan-terobosan yang baru, Tuhan. Semakin hari semakin lebih dekat kepadamu, semakin terus mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang senantiasa terus mendengar segala doa kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa hanyalah berharap kepadamu ya Tuhan. Kami percaya pagi ini apapun yang kami doakan, Engkau pasti mendengarnya Tuhan. Kami belajar taat dan setia. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Katakan, ku berdoa kepadamu. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berbicara kepada kami. Pagi hari ini kami mau belajar ya Tuhan. Untuk menjadi emas yang murni itu tidak mudah. Kami butuh api Roh Kudus yang membakar kami setiap pagi, sehingga kami boleh terbentuk bejana-bejana yang sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ketika kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, kami percaya Engkau pasti mengangkat kami untuk berdiri kembali, untuk menjadi kuat. Oleh sebab itu, seperti firman-Mu yang mengatakan, jadilah orang-orang Kristen yang kuat di hadapan Tuhan, di hadapan semua orang. Mari sama-sama, haleluya, katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah mendengarkan suara-Mu. Jadilah berkat bagi kami semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tadi
Pak Rudi mengatakan di 1 Korintus 3 ayat 12. Firman Tuhan berkata, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Itu mengingatkan saya saat ini, saya saat ini benar-benar berharap kepada Tuhan. Dari tadi penyembahan saya nangis terus. Saya menangis bukan karena masalah saya, tetapi saya mengucap syukur di saat saya mengalami masalah-masalah, tantangan begitu besar. Ada mujizat yang lebih besar dari Tuhan yang saya terima. Kemarin saya tidak jadi berangkat ke Samarinda, saya mengucap syukur sehingga Sabtunya saya bisa bertemu dengan banyak sekali teman-teman lama yang sudah maju. Tadinya saya pikir buat apa sih saya pergi melihat orang balap. Dunia lama saya 20 tahun yang lalu sudah saya tinggalkan. Ternyata saya ditemukan banyak sekali anak-anak Tuhan yang sekarang berkecimpung di motorsport. Beda saat ini dengan dulu. Dulu motorsport itu kelihatannya orang-orang nakal. Sekarang anak-anak Tuhan yang muda-muda bicara dengan saya, mereka panggil saya Pak Pendeta, mereka buka mulut, tutup mulut, puji Tuhan. Kemarin ikuti ibadah pagi di Zoom bersama dengan Pak Billy di ibadah Christ Katedral. Saya tidak malu, saya hidupin di tenda Sanafil saya dengan Pak Prasetyo, Pak Ketua DPRD DKI. Beliau mengatakan, itu ibadah online. Ya, saya bilang, mari saudara kasih dalam Tuhan, kita jangan malu di hadapan siapapun. Saya ibadah. Setelah ibadah, Pak Billy memberikan arahan-arahan tentang vaksin, begitu konsentrasi, begitu serius menangani jemaat-jemaat ini semua harus vaksin. Nah, ini hal yang suatu biasa. Ini hal yang suatu yang luar biasa, seperti firman Tuhan berkata, taatlah kepada pemimpinmu karena ia berjaga-jaga atas jiwamu. Nah, ini berjaga-jaga atas jiwa kita semua dijaga, walaupun hanya dengan vaksin. Jangan salah ya, itu kalau gak berniat menjaga jiwa, emang kurang kerjaan. Pak Billy suruh kita vaksin, emang kurang kerjaan gereja menyediakan tempat untuk vaksin, bisa muat 500 orang, tapi yang datang kenapa sedikit? Baru kita sadar semuanya. Kita list semuanya. Siapa yang sudah? Siapa yang belum? Tadi ingatkan sama pemimpin kita. Nah, Pak Pras tidak malu-malunya, saya boleh sapa Pak Billy katanya. Boleh, saya bilang, saya langsung instruksi Pak Billy disapa. Ternyata mereka itu teman dekat. Pak Billy panggil abang. Jadi mari kita jadi garam buat dunia. Dan kemarin saya tiba-tiba disamperin sama wartawan, saya diwawancarai, wah Pak 20 tahun tidak ketemu. Terakhir saya di motorsport itu, di rally itu 2001. Habis itu saya nggak pernah lagi nongol. 2007 ya nongol sebentar on and off. 2009 saya jadi pendeta, sama sekali lagi tidak touch motorsport. Kemarin itu mujizat. Wartawan yang wawancarai saya itu Kristen. Itu teman saya dulu jatuh dalam narkoba, masuk penjara. Saya nggak tahu dia Kristen. Ternyata dia Kristen. Saya bilang ya, kalau Tuhan Yesus mengizinkan, I will be back to motorsport untuk jadi garam. Anak-anak muda ini harus diajari karakternya supaya mempunyai kerendahan hati, merendahkan diri,
sehingga bisa menjadi pemenang. Pemenang itu tidak boleh sombong. Pemenang itu harus rendah hati, harus merendahkan diri. Mereka keluar duit sudah begitu banyak, kalau hanya cuma buat hobi itu sia-sia. Mereka keluar duit begitu banyak, harus punya prestasi. Prestasi itu apa? Tunjukkan kemenanganmu. Meraihlah kemenangan dengan baik, dengan benar, dengan kerendahan hati, dengan kerendahan jiwamu, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mulai dari marketplace yang orang mengatakan itu tempat yang paling kotor tadinya, bisa dibersihkan oleh Tuhan. Percayalah. Tuhan bilang 2 orang sepakat saja. Apalagi ini banyak yang sepakat. Apalagi pagi ini ada 29 orang yang sepakat berdoa. Marketplace kita menangkan. Bayangkan. Mana pernah wartawan kalau tulis di media online atau media cetak, nama Tuhan Yesus. Saya ditulis, saya kaget. Saya cuma ngomong, kalau Tuhan Yesus mengizinkan saya, I will be back. Dia tulis. Ikut Tuhan tuh perlu keberanian. Nah, kemarin hari Minggu malam saya alergi. Wah, saya bilang, wah ini kenapa begini? Kaki saya gatal segala macam, saya langsung pulang. Tetapi saya dapat lagi mujizat yang luar biasa. Hari ini saya tidak minta. Ada 4 orang Taiwan dari grup besar di kantornya di Sudirman. Saya nggak mau sebutkan nama grupnya dulu. 4 orang Taiwan mau ketemu saya. Mau menanyakan apakah pergudangan di Samarinda itu yang saya kerjakan itu jadi dilaksanakan. Mereka takut kalau saya nggak jadi bangun. Bayangkan, karena mereka tahu investasi itu begitu besar, bahan-bahan baku itu semua dari Tiongkok, dari Taiwan, dari Hong Kong, dari mana, dari atas semua. Dari atas itu ternyata turunnya ke Samarinda semuanya. Karena laut itu membelah dari selat Kalimantan itu masuk ke Samarinda, ke pelabuhan. Nah, mereka butuh gudang yang besar. Kebetulan tanah kita itu masih besar, konsepnya masih mau bikin gudang 28 hektar bisa. Terus tiba-tiba ada teman yang sudah lama tidak pernah ketemu, waktu itu depresi karena nggak punya duit. Saya cuma start dengan hal kecil, saya bilang kumpulin dana. Saya selalu start dengan saya nyumbang 100.000 saja. Ada teman yang nyumbang jutaan rupiah, dia sampai dapat jutaan rupiah sehingga depresinya disembuhkan. Saya percaya itu firman Tuhan berkata, ikatlah persahabatanmu dengan mempergunakan mamon. Mempergunakan mamon ya. Jangan ikat persahabatan dengan mamon. Salah itu. Ikat persahabatan dengan mempergunakan mamon. Jadilah orang kaya yang duitnya on the way. Bagikan. Gak ada duit, cuma punya 100.000. Bagikan. Tapi jadi orang pertama yang bagikan. Semuanya diberkati. Nah, hari ini sembuh. Dia masih ingat, dia datang. Dia menenteng satu bos. Datang. Orang Kristen juga, saya juga heran. Kok bisa gitu. Dia bilang, Bapak punya pergudangan, bisa nggak dibangun seperti depo bangunan yang besar? Saya bilang, you perlu berapa besar? Saya pikir besar sekali. 1.000 meter, saya bilang 1.000 meter. Saya aja minta sama bos saya 1.000 meter untuk rumah doa nanti di sana. Kalau cuma depo bangunan 1.000 meter, kecil lah itu. Dia mau drop barang-barang dari Cina, dari Taiwan, dari mana, segala macam. Kita tinggal jualan. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Ini peluang sangat besar. Nanti saya akan bikin marketplace, saya akan bikin, kalau seizin Tuhan Yesus, gereja kita akan bikin UMKM yang memberkati semua orang. Semua punya gadget kan, makanya bisa ikut Zoom. Kalau semua punya gadget, semua bisa jualan. Nanti itu barang-barang akan full di gudang itu, kita jual dengan cara online. Saya ajarin semua. Ya, tinggal klik pakai jari saja dapat duit. Jadi kalau hari ini ada yang nawarin Anda passive income, jangan ikut. Itu berdosa. Sebab Tuhan berkata, harus bekerja. Kalau tidak bekerja,
Jangan dikasih makan. Jadi jangan harapkan passive income. Bekerjalah walaupun pakai jari, walaupun pakai mulut. Saya bekerja dengan mulut. Emang direktur kerjanya apa? Ngetik? Kagak. Saya ngetik aja males saya. Saya suruh anak saya ketik. Saya suruh sekretaris saya trik. Enak jadi direktur, tinggal nunjuk. Gitu. Cuman hati-hati. Nunjuknya harus dengan kasih. Bukan bentak-bentak. Marah boleh, tapi marah yang mendidik. Ya, marah boleh. Jangan bilang, oh anak Tuhan gak boleh marah. Yesus saja marah kok. Yesus marah ketika gereja, ketika tempat ibadah dijadikan tempat jualan. Dia meluluhlantakkan. Saya percaya kalau waktu meluluhlantakkan itu seperti apa? Mungkin lebih dahsyat daripada ormas-ormas yang meluluhlantakkan diskotik. Ya. Dia balikkan, jungkir balikkan itu semua meja. Tetapi semua sadar, tidak ada satupun yang berani melawan. Coba bayangkan waktu itu. Orang lihat Yesus sendirian, muridnya cuma 12. Yang satu jual dia lagi. Masa gak bisa diikat, gak bisa ditonjok? Ya kan? Tapi kenapa semua takut? Karena ada Tuhan. Karena ada Bapa di surga. Jadilah pemimpin yang mengandalkan Tuhan. Jadilah pemimpin yang seperti Pak Rudi tadi bilang. Jadi garam. Jangan anak Tuhan itu aku pasrah. Aku mengalir saja. Mengalir boleh, tapi harus tahu destininya, tujuannya di mana? Tujuannya masuk surga. Nah, saya kasih tahu, kemarin ada lagi teman saya tukang foto, 20 tahun tidak pernah ketemu. Dia bilang, saya cerita-cerita tentang penyakit segala macam. Teman saya dulu meninggal, banyak yang rally yang kena kanker segala macam. Tahu nggak dia bilang apa? Sayang, orang itu nggak kenal saya. Saya sembuh, saya cari dukun katanya. Dia bilang istri saya juga sakit. Dia bilang kirim foto aja istri bapak, nanti diteleponin, dia bilang gitu. Saya bilang Pak, saya pendeta loh. Nggak apa-apa, kan demi kebaikan. Waktu saya mikir, kalau dengan pikiran saya pikir gini, iya ya, saya begitu mengasihi istri saya, kenapa saya nggak coba ya? Tetapi waktu itu, saya langsung dikilik, seperti hati saya ditusuk oleh Tuhan. Saya ingat firman Tuhan berkata, hidup untuk Kristus, mati untung. Itu yang Ahok selalu katakan. Saya sering bilang sama Ahok dulu, you sudah hidup untuk Kristus belum? Jangan bicara mati untung. Nah, jadi bukan hidup untung, matinya nanti rugi. Nah, kalau hidup dia untung, oh untung cari dukun, makanya sembuh. Ya untungnya di hidup, matinya rugi, nggak masuk surga. Nah, itulah yang mengalir, nggak tahu mau kemana, seperti kotoran nyangkut di mana-mana, nggak sampai ke laut. Ya. Kita mengalir itu harus seperti arung jeram. Seperti tadi Pak Rudi katakan, di hadapan orang kita harus kuat. Oh, main arung jeram itu harus kuat. Disuruh komandannya dayung. Disuruh kaptennya loncat. Pindah ke kanan, pindah. Saya pernah main arung jeram. Gak gampang. Kadang-kadang harus loncat. Karena banyak batu, gak bisa kita duduk di atas perahu, gak bisa jalan. Loncat, kita dorong perahunya. Naik lagi, begitu ombaknya kenceng. Naik lagi, pindah sebelah kiri katanya. Pindah, dayung sebelah kiri, dayung. Dengerin apa arahan komandannya. Itu baru arung jeram. Apalagi kita doa pagi. Percayalah. Kalau kita berharap kepada Tuhan, apapun yang kita doakan, Tuhan selalu menuntun kita. Tapi ingat, jangan dengan pikiran kita. Selalu kiblatnya harus ingat. Apa benar ini orang Tuhan yang kirim? Gak semua orang Tuhan yang kirim. Iblis juga berlomba-lomba untuk mengirim orang. Jangan salah ya. Makanya harus hati-hati. Introspeksi diri. Lihat. Benar nggak? Lihat. Benar nggak? Saya selalu tanya sama gembala saya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah begini sudah benar? Begini sudah. Kemarin berita motorsport yang menuliskan ada tulisan Tuhan Yesus itu. Saya juga kirim ke Pak Billy. Saya tanya sama gembala saya. Pak, saya tulis begini benar nggak?
Pak Billy mengatakan saat ini kita harus menggarami marketplace, menggarami dunia, tapi dengan cara elegan. Nah, ini cara elegan. Tidak memaksakan. Orang yang nulis, saya cuma ngomong. Jangan di mulut, puji Tuhan, Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, nama Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Banyak artis begitu. Gak sampai 1000 kata menyebutkan, saya rasa gak sampai 1000 kali dia menyebutkan nama Tuhan Yesus, tiba-tiba pindah agama. Ini bicara saya ini direkam ya. Saya tidak takut. Bagikan. Ini saya bagikan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Pagi ini saya benar-benar serius. Saya dikemplang, saya dibikin mulut saya bengkak, nggak bisa bicara. Tetapi saya tetap berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan, katakan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu Tuhan. Ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Engkau telah mengajari kami. Di Mazmur 84 ayat 3 berkata, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Bayangkan, burung saja dapat rumah, masa kita gak dapat rumah? Dan burung layang-layang sebuah sarang. Burung layang-layang saja dapat sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Yang percaya lambaikan tangan, terimalah berkat. Pagi ini Tuhan memberkati. Burung saja dipelihara, burung saja dibeli rumah. Yang belum punya rumah, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Pasti diberkati. Kau pasti diberikan rumah. Pasti. Satu lagi saya mau bersaksi. Teman-teman saya mengatakan kepada saya, mereka bangga. Saya beli mobil untuk anak saya balap besok. Saya beli Honda Brio yang manual buat anak saya. Besok dia ikut slalom tes. Saya bilang, wah, saya juga tuh. Tapi bukan saya yang beli. Anak saya yang belikan Honda Brio buat saya akhir bulan ini datang. Saya minta yang manual. Dia bilang, jangan, nanti papi pasti mau balap. Saya kasih yang matic saja. Itulah, kalau kita minta yang murah, dapat yang mahal. Siapa lebih bangga? You belikan mobil buat anak you. Sudah biasa, banyak orang kaya melakukannya. Tetapi ini buah-buah saya yang memberikan buat saya. Orang bilang, buah jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Nah, pohonnya harus benar. Jangan pohon jatuh tidak jauh dari buahnya. Buahnya bonyok. Ya. Dulu orang berkata, malu bertanya sesat di jalan. Sekarang jangan banyak bertanya. Ada Google Map, malu-maluin kalau banyak bertanya. Ya. Gak akan tersesat kita. Tapi malu berjalan sesat ditanya, saya bilang. Malu berjalan bersama-sama dengan Tuhan, engkau akan sesat ditanya. Nanyanya pasti ke dukun, ke orang pintar, ke ahli feng shui, segala macam. Ya. Catat itu.
Istilah yang saya buat ini. Nggak ada orang yang buat, saya nggak fotokopi dari orang. Ini istilah yang saya buat. Malu berjalan, sesat ditanya. Malu berjalan dengan Tuhan Yesus, engkau akan sesat di jalan, sehingga engkau bertanya kemana-mana, dan tanyanya salah lagi. Coba. Haleluya. Silakan Pak Kenny. Baik, terima kasih Pak John Winata yang telah memberikan kesimpulan. Baik, kita akan tutup doa bagi kita. Saya mohon Pak Widoyo. Halo Pak Widoyo, boleh doa berkat Pak? Silakan Pak. Tes. Halo, testing. Ehonya dikecilkan Pak. Iya, tes. Ya, sip. Doa berkat ya Pak ya sekalian ya. Iya, Oke, silakan. baik. Ya, ada permohonan doa untuk Ibu Heni Pak, ada di chat Pak. Bu Heni aja ya Bu Heni. Ya, Ibu Heni aja. Oke, ya. Di chat ya, ada di chat. Ada di chat untuk suaminya Pak Chandra yang Oke, sedang sakit baik. bagian punggung dan paha. Baik. Ya, kita sama-sama berterima kasih di pagi yang indah ini. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kembali kami bersyukur ya Roh Kudus. Kami bersyukur di pagi ini kok mengingatkan kembali betapa besar kuasa-Mu. Betapa Engkau mengasihi kami ya Pak. Betapa Engkau peduli dalam segala apa yang kami hadapi. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau peduli ya Bapak, kalau kami berserah padamu. Di pagi ini Bapak, kami akan menyelesaikan ibadah kami di pagi ini. Kami bawa saudara kami, Bapak Chandra, yang sedang sakit di bagian punggungnya. Bapak yang baik, sesuai dengan janji firman-Mu, oleh bilur-Mu, Kau jamah Bapak Chandra ini. Engkau adalah dokter dari segala dokter ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau jamah terjadi kesembuhan di dalam tubuh Bapak Chandra. Terima kasih ya Bapak. Juga di pagi ini ya Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala perkara yang Kau telah limpahkan bagi kami, khususnya hamba-Mu yang Tuhan pagi ini ambil bagian Bapak. Kau mengingatkan kembali, apapun yang terjadi, Engkau peduli. Engkau adalah Bapa yang tahu akan segala keperluan anak-anaknya. Karena Engkau, Tuhan, Bapa. Karena kami memanggil Engkau Bapa. Engkau yang memberkati setiap langkah hidup kami. Engkau yang melindungi segala usaha kami. Engkau yang memberkati segala rumah tangga kami. Mungkin kelihatannya tidak enak ya, tetapi Kau mengingatkan kembali bahwa rancangan-Mu rancangan kebaikan bagi kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami, Tuhan, pagi ini melangkah dengan iman kami, berjalan di dalam Engkau ya Pak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Makasih Pak Widoyo. Makasih Pak Widoyo untuk doanya. Makasih Pak Widoyo. John Winata untuk saksiannya luar biasa. Mawan, makasih untuk firman-Nya yang baik. Tidak ada yang baru kan? Yang baru pertama kali hadir. Iya, ini semuanya teman-teman yang lama ya. Baik, Pak Andi boleh minta tolong kita foto Pak? Ada Bu Flora Pak. Ada Bu Flora ya. Flora. Mana jempolnya? Nah itu. Mana jempolnya? Jempolnya untuk Tuhan Yesus. Pagi ini kita diingatkan. Ayo jempol yang bagus ya.